kuisnya itu mirip dengan kemarin ya, kuis pertama ataupun UTS. Saya berikan Anda kode, lalu saya minta Anda buatkan rangkaiannya, atau sebaliknya saya berikan rangkaian, Anda buatkan kodenya. Saya sendiri belum bisa memastikan bentuknya tentang apa aja, tapi tentunya akan menggunakan sensor-sensor yang sudah digunakan. Tapi saya benar-benar kayaknya akan usahakan masukkan LCD juga di situ ya, tentang LCD. Jadi mungkin Anda bisa minimal pelajari itu. Ya. Dan kemungkinan besar bakal ada LDR di situ, ultrasonic, gitu yang dasar-dasar. Saya akan menghindari sensor-sensor yang belum sempat kita bahas. Ya. Nah, malam ini saya mungkin akan membahas satu hal yang agak penting, tapi ini sebenarnya sudah beberapa kali saya sampaikan. Jadi ini hanya sekedar sebagai highlight aja. Dan sayangnya mungkin menggunakan Tinkercad nggak terlalu optimal sebenarnya, tapi ya kita gunakan apa yang ada. Ya. Jadi mungkin nanti saya akan berikan perbedaannya kalau Anda menggunakan modul lain yang lebih sering digunakan, bedanya itu di mana gitu ya. Nah, yang saya maksud di sini itu adalah penggunaan motor driver ya, karena ini tergolong penting. Seandainya nanti suatu saat nanti Anda menggunakan DC motor, stepper, atau servo yang gede gitu ya, ini sangat-sangat penting. Oke. Jadi misalnya, layar saya kelihatan ya. Oke. Jadi misalnya, Anda menggunakan servo ya. Servo itu kan ada beberapa ya. Jadi kalau misalnya saya buka servo motor, kalau misalnya Anda pakai servo motor yang SG90 ya, SG90 itu yang kecil, ini biasanya dia power ratingnya nggak terlalu tinggi ya. Power ratingnya nggak terlalu tinggi, tipikalnya 10 mili, ketika gerak itu 100 sampai 250 mA. Jadi dia butuh arusnya segitu. Tapi ini tanpa load ya. Kalau misalnya ada load, dia bisa lebih tinggi lagi. Nah, load itu artinya ada beban ya. Jadi Anda bayangkan kalau misalnya anggaplah kayak semacam motor yang digunakan untuk gerbang parkir ya. Itu kan dia harus ngangkat beban palang parkirnya itu. Nah, itu kan butuh tenaga lebih tinggi lagi, apalagi untuk menahan posisi motornya di posisi tertentu ya. Kalau kita pakai servo, tentunya butuh arusnya cukup tinggi. Nah, Anda harus hati-hati ketika menggunakan servo ini, servo atau motor ya, servo ataupun motor ataupun aktuator apapun, Anda harus hati-hati ketika mau menggunakan Arduino atau microcontroller yang lain. Ya. Jadi, misalnya gini ya, mungkin saya kasih tahu sedikit. Sebentar ya. Ini saya copy dulu. Ini saya pakai di paper. Jadi sebenarnya sebagian besar arus yang ditarik ya ketika Anda menjalankan aktuator, sejauh yang saya tahu, itu biasanya diambil dari pin VCC-nya ya. Jadi power-nya itu diambil dari pin VCC-nya itu sendiri. Nah, jadi kalau misalnya kita punya servo, kalau saya punya servo gini ya, kalau saya punya servo seperti ini kan VCC ya, yang ini VCC, dan yang ini adalah ground. Yang warna hitamnya adalah ground, line groundnya. Jadi ketika kita memerintahkan servo ini untuk bergerak ke arah tertentu, maka arusnya itu biasanya diambil itu dari tegangan di dua titik ini, ya, beda tegangan di dua titik ini. Jadi ini menjadi baterainya lah istilahnya, sumber tegangannya. Ya, ini menjadi sumber tegangannya. Jadi tenaganya diambil dari situ, arusnya diambil dari situ. Nah, Anda harus hati-hati ketika Anda baca power ratingnya itu ya. Kalau sudah mencapai beberapa ratus miliampere,
Contoh kalau di servo SG90 ini, di sini dia bilang power ratingnya idle-nya 10 mA dan during movement-nya 100 sampai 250 mA. Kalau Anda cuma menggunakan satu servo mungkin oke ya. Tapi kalau Anda menggunakan beberapa servo, kan biasanya nanti powernya ini bakal diparalel ya. Kalau misalnya Anda punya servo lain, ya, Anda punya servo lain seperti ini, ya mungkin nanti di sini tentunya di sini ada butuh power juga servo ini, tapi tentunya nggak mungkin Anda hubungannya seri kan, pasti Anda hubungannya paralel. Ini ada butuh power lagi, jadi Anda paralelkan dengan yang di sini gitu. Hubungan ke sini, yang ini nanti hubungan ke sana. Nanti terhubung ke sumber tegangan. Nah, karena Anda belajar di LCA ya, bahwa kalau ada sumber memberikan arus, kalau ada paralel nanti sumbernya arusnya kebagi gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya masing-masing itu butuh 200 sampai 250 mA, ya, worst case scenario-nya kalau lihat dari data sini tadi, kali 2 dia butuh 500 mA. Nah, sekarang Anda harus pikirkan, cukup nggak arus yang bisa disediakan oleh Arduino terhadap motor ini. Nah, saya sudah coba cari ya, kayaknya agak simpang siur ya. Arduino yang 5 volt itu ada yang bilang 500 mA, kalau pakai USB cable ada yang sampai 800, ada yang bilang dia 600 ya. Saya masih agak bingung mana yang benar gitu ya. Kayaknya 800 ya, ini ada bilang 800 ya, 0,8 ampere. Ini ya, kalau 5 volt. Jadi, kalau seandainya ini Anda pasang di 5 voltnya Arduino, ya, mungkin oke. Karena dia Arduino yang 5 volt itu bisa provide sampai 800 mA. Ada yang bilang 600 ya, ada yang bilang 600, ada yang bilang 500, ada 600, ada 800 gitu. Tapi kalau saya sih mikirnya yang penting di bawah 1 ampere aja gitu. Ya. Yang penting di bawah 1 ampere. Jadi kalau misalnya sampai ini lebih dari 1 ampere butuhnya, maka mungkin sebaiknya Anda pikirkan cara lain. Jadi jangan power up ini dari Arduino langsung. Ya, gitu. Jadi sebaiknya gunakanlah power yang lain, entah dari baterai misalnya, atau yang lainnya. Nah, kalau untuk servo, BTW, mungkin tambahan sedikit ya pengetahuan, ini berdasarkan pengalaman aja. Biasanya tanda-tanda Arduino Anda itu nggak kuat ngasih arusnya itu adalah kalau Arduino-nya nge-reset sendiri. Jadi dia langsung reset gitu. Nah, itu biasanya tanda-tanda kalau dia terlalu nggak kuat. Kalau itu terjadi, maka sebaiknya langsung periksa rangkaian, ada nggak kira-kira yang menyebabkan arusnya terlalu tinggi. Sebagai contoh, mungkin saya udah ceritain berkali-kali ya. Dulu pengalaman mendampingi mahasiswa saya final project, kita pakai modul SIM 800. Kalau sinyalnya lancar, nggak masalah, Arduino bisa berjalan dengan santai gitu ya, nggak ada masalah. Tapi begitu dimasukin kartu yang jaringannya agak susah, kayak misalnya SmartFriend gitu ya, di kampus agak susah, langsung itu Arduino reset sendiri. Nah, kita cari-cari tahu ternyata ketika SIM 800 ya, modul SIM 800 itu mencari jaringan, itu arusnya bisa lebih dari 1 ampere. Jadi Arduino nggak kuat lagi. Akhirnya kita pindah, powernya ngambil dari adaptor, nggak ngambil dari 5 voltnya Arduino lagi. Nah, itu salah satunya ya. Jadi hati-hati dengan power dari device yang dikoneksikan ke Arduino ketika Anda mau mengambil powernya dari Arduino. Nah, ini juga pengalaman saya dulu ya. Kalau saya dulu buatkan robot arm untuk keponakan saya pakai SG90 ini, ya, servo SG90 ini. Saya coba, oke ya. Waktu itu saya pakai 4 servo. 4 apa 5? 5 kalau saya 5 servo yang untuk robot arm itu. Awal nyoba nggak masalah ya, nggak masalah. Lalu pakai rangkanya itu juga agak tipis dan dia kayaknya nggak masalah. Nah, saya nggak tahu apakah terlalu pede, ya. Jadi begitu saya coba itu nggak ada masalah, ya sudah saya biarin powernya ngambil dari 5 voltnya Arduino. Atau ketika keponakan saya mainin, mungkin rangkanya itu ditahan, ya, atau kayak dipaksa untuk gerak, jadi kan motornya harus ngasih arus lebih tinggi ya kalau
Kalau sudah kita set servonya ke 90 derajat, lalu nanti ada yang nahan supaya dia kurang dari 90 derajat, berarti kan dia harus melawan load itu ya. Nah itu mungkin dia narik arusnya lebih tinggi. Akhirnya jebol ya, Arduino yang saya punya waktu itu kebakar diodanya. Jadi diodanya atau apanya gitu saya lupa yang kebakar ya. Jadi ya nggak bisa dipakai gitu. Nah, itu kalau bisa ngambil dari 5 volt. Jadi sebaiknya kalau Anda menggunakan servo, walaupun servo itu powernya kecil, pertimbangkanlah kejadian-kejadian yang mungkin di luar perkiraan. Misal Anda salah kalkulasi, mungkin 3 servo oke, tapi kalau 5 servo mungkin rupanya terlalu banyak ya, arus yang ditarik dari Arduino. Atau misalnya kayak tadi saya bilang, Anda untuk ngasih mainan untuk anak, terus namanya anak-anak yang nggak tahu cara main yang benar, ditahan-tahan rangkanya gitu. Akhirnya loop-nya terlalu tinggi jadinya, ya, jadi putus itu. Nah, kasus yang seperti itu berarti Anda harus pikirkan masalah powernya lewat jalur yang lain, bukan lewat 5 volt. Gitu. Oke. Terutama kalau misalnya untuk servo kan gampang ya. Ini Anda tinggal kasih baterai aja di sini. Ini Anda tinggal kasih baterai aja. Cuma masalahnya gini, kalau misalnya Anda mau pakai motor DC, contohnya kayak gini, motor DC. Atau DC motor yang kayak gini. Ini kan dia cuma punya 2 pin ya. Cuma 2 jalur. Jadi kalau misalnya saya kasih baterai, misalnya saya kasih 4 baterai, maka cara gerakan motornya kan adalah kita memberikan beda tegangan di kedua kaki ini ya. Jadi kalau mau gerak ke suatu arah tertentu, ini positif, ini negatif. Kalau saya ini muternya berlawanan arah jarum jam ya. Kalau kita mau muter searah jarum jam, tinggal ditukar aja positif negatifnya gitu. Seperti ini. Ya kan? Kalau dijalankan dia muternya berbalik arah. Jadi maksudnya adalah di sini motornya, motor DC ini, dia cuma punya 2 kaki. Dia cuma punya 2 port ya. Nah, gimana caranya? Kalau kita punya 2 port ini, gimana caranya kita menggunakan power line untuk motor ini? Ya kan? Kalau kita tahu bahwa motor ini bakal load-nya tinggi, misalnya Anda mau buat mobile robot ya, mobile robot kan dia berarti nanti ada chassisnya masuk ke roda, dan rodanya itu nanti harus nahan beban robot gitu ya. Dan dia harus tetap muter gitu, dan itu load-nya lumayan tinggi tuh. Ya, torque-nya lumayan tinggi yang diperlukan. Dalam kasus itu dia bisa narik arusnya tinggi. Tapi tadi saya bilang, ketika terminalnya ini Anda langsung hubungkan ke Arduino, seperti ini. Ya, kalau misalnya Anda pasang ke 5 volt dengan ground gini langsung ya. Ya, ini nggak masalah, ya kan? Kalau di simulasi. Tapi kalau misalnya di real life, apalagi kalau misalnya ada load, bisa jadi nanti rusak Arduino Anda, karena mungkin ini butuh arusnya lebih tinggi. Apalagi biasanya kalau motor itu butuh arus tinggi itu ketika dia mulai dari diam ke bergerak ya. Jadi ini hukum 1 Newton ya tentang inersia. Kalau dia posisinya lagi diam, ya dia mencoba untuk bertahan untuk diam. Jadi kalau misalnya Anda paksa untuk bergerak, itu butuh tenaga yang tinggi. Ya, jadi yang ini bisa jadi masalah gitu. Kalau misalnya dia butuh arus yang tinggi. Apalagi, nah ini, apalagi biasanya kalau kita mau pakai motor DC, kita nggak mau dia hidup terus kan ya. Kalau kita mau pakai motor DC dengan microcontroller, tentunya biasanya kita nggak mau ini tetap hidup terus. Kita mau kontrol dia kapan hidup, kapan mati, kapan dia balik arah, kapan dia tetap arahnya gitu ya. Jadi biasanya ini dihubungkan ke pin I/O seperti ini misalnya. Nah ini berbahaya, lebih berbahaya lagi. Kenapa? Kalau kita cari power rating untuk Arduino, current rating lah ya, current rating. Untuk I/O pin itu jauh lebih kecil, 40 mA. Jadi kalau untuk 5 volt dia bisa sampai hampir 1 ampere ya, sekitar 800 mA. Tapi kalau Anda mau menghubungkan motor itu ke I/O pin itu cuma bisa 40 mA. Tapi ini benar-benar maksimum ya. Dan ini sangat tidak direkomendasikan. Usahakan kalau Anda mau gunakan Arduino ya untuk power device apapun, anggap Anda cuma punya 20 mA. Makanya saya selalu bilang batasnya I/O itu 20 mA, 40 itu benar-benar maksimum. Jadi ini lebih berbahaya lagi. Ya, karena I/O pin ini, input output pin ini, termasuk analog ya, itu cuma bisa
provide 40 ya, atau recommended-nya 20 mAh. Sementara DC motor itu kalau mau berangkat dari diam ke bergerak itu bisa ratusan miliampere butuhnya ya. Nggak mungkin dia bisa hanya sekedar sekian miliampere. Ya kecuali yang ini ya, hobi gear motor nih seingat saya bisa ya, semua tegangannya kecil gitu, kecil. Gitu. Itu kira-kira motivasinya dulu sekarang ya, berkaitan dengan masalah power ya, ketika Anda menggunakan aktuator atau apalah sensor, device, apapun yang Anda koneksikan ke microcontroller, perhatikan masalah powernya. Ada yang mau tanyakan dulu sebelum kita masuk ke solusi? Jadi baru motivasi, baru masalahnya dulu, identifikasi problem. Ada yang mau tanyakan dulu? Sir, mau tanya, cuman tanyanya bukan masalah motor. Ya. Kan kemarin beli Arduino SMD yang baru. Ya. Itu dari bawaannya itu nggak bisa ditransfer program. Itu kira-kira kenapa ya, Sir? Nggak bisa ditransfer, nggak bisa diupload? Iya, nggak bisa diupload. Wah, berarti kan, itu, ya? Kan di situ ada kamenya ada, cuman waktu ditransfer itu nggak mau ke transfer gitu. Maksudnya nggak bisa diupload program kan ya, transfer itu? Nggak bisa diupload program maksudnya. Errornya apa? Errornya program kayak itu loh, Sir. Yang SMD ya? Kayak selalu bermasalah ya. Saya jujur memang belum pernah beli yang SMD ya. Saya selalu yang beli di IP. Beberapa hari yang lalu ya, kayak 2 atau 3 hari yang lalu juga ada orang di lab ngadu ke saya, ini Arduino dia baru beli kok udah rusak ya, dan dia pakai SMD juga. Apa memang Arduino SMD itu klonengannya nggak bagus ya? Saya juga baru tahu itu. Ya. Ya. Kayaknya ada sih. Hard reset. Kalau hard reset ke factory reset kayaknya agak lebih susah sih. Antara Anda harus ganti firmware yang ada di Atmega-nya, di di Atmega-nya itu ya, di chipnya itu, atau ini ada saran nih katanya, saya belum pernah nyoba ya untuk yang hard reset, yang HP factory reset belum pernah nyoba. Sir, untuk tadi itu pas waktu saya lihat di YouTube itu kayak disuruh install drivernya dulu, device drivernya dulu. Driver Arduino? Iya, JH340 itu loh. Oh, itu driver untuk USB ya, untuk baca itu ya? Di device manager kebaca nggak itunya? Kebaca. Iya, portnya kebaca nggak? Kebaca. Kebaca ya? Kebaca. Cuman nggak mau error. Nah, tadi saya coba. Ya kayak bukan yang alamatnya itu kan karena komennya ada ini. Pikir kita itu ya ini alamatnya. Ternyata waktu alamatnya itu kita upload program itu nggak bisa. Boleh dicoba lihat nggak, di-share nggak? Oke. Kalau CH340 ya, CH340 itu biasanya kalau dia masalah COM-nya. Ini tadi setelah kan tadi ada yang bilang di YouTube itu suruh install drivernya JH340. Kalau saya
install, terus saya cari di sini Arduino Uno, terus Muncul. saya muncul. Terus ini saya coba upload program. Masuk kan, sekarang lagi koneksian Arduino kan? Ya, lagi koneksi. Coba lihat di device manager sambil nunggu itu. Device. Itu bisa tuh. Oh, masih uploading. Ya, coba di device manager. Portnya kedeteksi sebagai Arduino nggak? Itu bisa kayaknya, tuh nggak ada masalah tuh. Coba di bagian port. Ini bisa. Di bagian port coba tuh. Bagian ports. USB serial. Nah ini. Ya, sebelumnya nggak ini, Sir. Sebelumnya nggak ada di 340 kayak gitu. Iya. Cuman lokasinya cuman COM doang gitu aja. Oh, nggak ada lokasinya gitu ya? Tapi sekarang bisa tuh ya? Ya, tadi tuh setelah saya saya install ini driver setup ini. Drivernya kan, yang C340 kan. Iya, memang kemarin itu, tapi saya kira udah fix ya, karena saya sendiri pakai Windows 10 udah oke ya. Dulu tuh waktu awal-awal Windows 10 rollout ya, jadi udah di rollout itu, memang terkenal ada bermasalah di USB-nya. Driver USB-nya terutama untuk interface ke microcontroller. Itulah yang driver C340 itu. Yang jadi banyak orang yang nyaranin ya udah install manual gitu, karena somehow Windows update-nya itu nggak tahu gimana caranya, itu driver C340 itu nggak aktif gitu, nggak jalan, jadi harus diinstal manual. Saya kira udah oke, karena saya pribadi baru pakai Windows 10 udah bisa gitu ya. Dulu waktu saya masih pakai Windows Windows 10, Windows 11 ya, Windows 11, sorry bukan Windows 10, Windows 11 ya. Dulu waktu saya masih pakai Windows 10, saya selalu ngomong ke mahasiswa, mungkin kalau misalnya masih pakai Windows 10 jangan upgrade ke Windows 11 karena ada masalah dengan C340-nya itu ya, di USB drivernya itu. Makanya saya kira udah oke, ternyata masih ada masalah ya. Nah, ini masalah lagi, Pak Irfan. Enggak ya, nggak ada masalah ya. Oke. Suaranya lagi di mute kayaknya, lupa mungkin. Oh iya. Jadi kan kita bingung ya, Sir. Kan sebelumnya kita beli Arduino yang tipenya hampir sama, cuman kita langsung bisa pakai gitu kan. Nah ini kita udah buat program panjang, ternyata mau diupload itu nggak bisa kan, kayak kesel banget gitu. Oh, sebenarnya kesalahannya di Windows itu, bukan di Arduino-nya. Makanya saya kira masalah itu udah selesai, maksudnya oleh Windows itu, Windows update terbaru gitu, karena saya pribadi baru pakai Windows 11 baru berapa bulan ya, baru ada 2-3 bulan pakai Windows 11, saya nggak nemu masalah itu setelah nyoba. Cuma dulu di akhir tahun 2023 itu, memang lagi banyak warawiri para hobis yang pakai microcontroller itu bermasalah dengan USB Windows itu nggak mengenali juga berkaitan dengan USB itu. Ada 2 dia yang masalah, cuma saya lupa apa. Ya gitu, jadi memang biasalah kalau namanya. Makanya dulu waktu awal-awal Windows 11 itu muncul, itu saya selalu bilang ke mahasiswa, kalau Anda masih pakai Windows 10, jangan upgrade dulu ke Windows 11. Terkait dengan interface ke microcontroller. Saya punya laptop baru, udah pakai Windows 11, saya nyoba sendiri bisa, saya bilang ya udah kalian kalau mau update aja gitu ke Windows 11. Atau upgrade baru malah masih ada masalah lagi, balik ke masalah lagi update-nya Windows 11, nggak tahu deh. Itu di luar kendali kita sih, namanya kita pakai OS-nya orangnya. Gitu. Ya gitu sih mungkin Pak Irfan. Ya mohon maaf gitu lah, namanya bekerja dengan microcontroller kadang-kadang gitu. banyak dependensinya ya dengan OS-nya, dengan board-nya sendiri gitu. Ya gitu. Saya biasanya tahunya ada masalah kayak gitu dulu ya karena
udah ganti board, masih nggak bisa juga. Ya ternyata masalah di drivernya si Microsoft ini dari Windows itu. Yang harusnya sudah terinstall. Entah kenapa kayak failed gitu dia. Ya gitu mungkin. Kalau untuk factory reset saya nyari-nyari kayaknya rupanya nggak ada yang benar-benar factory reset. Memang harus di flash firmware-nya itu secara manual. Itu bisa pakai lewat bootloader ya, nge-flash firmware-nya itu lewat SPI pin-nya itu. Tapi saya pribadi belum pernah nyoba sih kalau mau factory reset. Tapi biasanya kalau Arduino itu kalau kita tekan tombol resetnya, jadi kayak salah satu triknya ya, dulu saya pernah diajarin, ini sering berhasil, kalau misalnya nggak bisa ke-upload, itu kayak sambil di-upload, sambil ditekan tombol resetnya, begitu upload selesai, terus dilepas gitu. Jadi ada trik yang kayak gitu, saya nggak tahu juga kenapa itu bisa gitu ya. Salah satu, iya, tapi saya nggak tahu apakah itu berhasil atau enggak. Kalau Arduino R4 saya kira mungkin karena masih baru ya, jadi mungkin belum ada banyak troubleshooting-nya gitu. Gitu. Tapi ya dulu pernah saya dengar sambil tekan sambil reset gitu. Ya gitulah namanya pakai alat ya. Oke. Ada lagi yang mau tanyakan? Anda baru pakai Arduino, nanti pakai ESP32 tuh lebih pusing lagi. ESP32 itu lebih pusing lagi tuh. Karena dia kayak satu pin itu punya 3 fungsi gitu. Bahkan ada beberapa pin yang di kondisi tertentu bisa dipakai, kondisi lain ini sebaiknya jangan dipakai. Ada beberapa pin yang udah dikasih bebas terbuka gitu, kayak bisa dipakai. Justru disarankan jangan dipakai, karena nanti bisa ganggu. Namanya strapping pin kalau di ESP32 itu. Itu lebih pusing lagi di ESP32 tuh ya. Apalagi kayak dia nggak punya standar baku untuk melabelkan pinnya gitu. Jadi ESP32 versi ekspresif itu beda dengan ESP32 versinya Adafruit misalnya. Beda lagi dengan ESP32 versi perusahaan lain, beda-beda lagi semua. ESP32 yang dari ekspresif sendiri itu beda-beda labelnya. Ada ESP32 3S, ada ESP32 DevKit, ya, ada ESP32 apa lagi macam-macam gitu ya. Nah, itu juga kemarin waktu buat project itu, Sir. Pusing kan ya? Pusing. Kita seri S sama seri D aja udah shieldednya itu beli lagi, Sir. Betul, memang ESP32 kayak gitu ya. Tapi enaknya ESP32 ya itu kita bisa udah on board, bisa koneksi ke internet, ya kan? Bisa ke WiFi, bisa Bluetooth, bisa pakai ESP Now. Tapi memang dan juga dia jauh lebih murah daripada Arduino. Jauh lebih murah ya kan, 30-an ribu cuma. Jadi ya ada pro dan cons-nya lah gitu ya. Mudah ya. Ada banyak restriction yang kayaknya masih abu-abu, jadi harus nyari googling banyak-banyak ya informasi itu. Ya gitulah namanya kalau pakai ESP32 gitu. Nanti semoga kalau misalnya Arduino R4 ini udah harganya turun ya, mungkin bisa digantikan ke Arduino R4 ini ya, karena udah ada onboard WiFi gitu. Jadi orang mungkin udah mulai meninggalkan ESP32. Sekarang mungkin masih agak terlalu mahal ya untuk menyaingi ESP32. Ya itulah namanya embedded system kan kayak gitu pusingnya. Oke. Ya ada lagi? Enggak ya? Oke. Kalau nggak ada, sekarang kita akan saya mau perkenalkan kayak solusi lah ya, solusi untuk masalah powering up device yang butuh arus tinggi seperti ini. Terutama untuk motor, apalagi motor DC ya, karena dia cuma punya 2 pin out ini, dua kabel. Ini kita bisa gunakan namanya motor driver. Nah, kalau motor driver yang paling sederhana, yang paling murah dan paling banyak dipakai, walaupun sekarang udah banyak berargumen ini udah ketinggalan zaman ya, karena ini nggak cocok untuk katanya sih nggak cocok untuk powering motor yang berdaya rendah ya. Tapi ya saya belum investigasi lebih lanjut maksudnya gimana.
Tapi ini adalah alternatif Anda yang mungkin bisa Anda pikirkan ketika Anda butuh motor driver tapi punya budgetnya minim ya. Itu adalah L293D. Karena ini yang masih umum diperjualbelikannya, L293D. Nama chipnya. Ini adalah motor driver atau namanya H-bridge motor driver. Kenapa disebut sebagai H-bridge motor driver? Karena sebenarnya konsep kerjanya itu dalam itu seperti ini. Nah, ini H-bridge motor driver. Jadi kayak ada huruf H gitu ya, kiri kanan gitu. Jadi sini ada. Oh, saya belum sharing ya. sorry. Saya lupa. Nah ini ya kalau di Tinkercad ada L293D ya, chipnya itu. Ini adalah motor driver. Sekarang kelihatan ya. Motor driver L293D. Ini namanya H-bridge motor driver. Kenapa disebut H-bridge? Karena konsep kerjanya itu adalah seperti ini ya. Nah ini H-bridge. Jadi dia kayak ada huruf H gini. Lebih kurang ya. Jadi nanti motornya itu bisa ditaruh di tengah. Lalu di sini ada tegangan, ada apa? Jalur untuk tegangan. Ya. Dan Anda bisa kontrol. Ini ada transistor ya, di sini ada transistor. Anda bisa kontrol laju atau arah current flow-nya itu, apakah dari sini ke kiri motor, atau lewat jalur kanan. Gitu. Jadi kayak Anda bisa buka tutup ini, katup-katup dari transistor MOSFET-nya ini. Ya, karena tadi yang kan udah saya coba, motor itu kalau misalnya saya kasih, misalnya ya, yang kaki merahnya saya kasih 5 volt, yang kaki hitamnya saya kasih ke ground, dia bergeraknya ke kanan ya, positif 994. Tapi kalau saya balik tegangannya, kalau misalnya yang hitam ini saya kasih ke 5 volt, yang merah ini saya kasih ke ground, maka dia sekedar muter balik ya, berbalik arah, ya, min 994 RPM. Jadi arah putar dari DC motor itu tergantung dari polaritas kedua kakinya itu. Jadi dengan cara mengontrol MOSFET-nya ini, kita bisa mengontrol arah arusnya itu apakah dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Nah ini secara efektif, kiri kanan itu maksudnya dua kaki tadi ya, kaki hitam, kaki merahnya itu. Nah dengan ini secara efektif kita bisa mengubah atau mengontrol arah putarnya DC motor itu. Jadi misalnya kalau DC motor itu Anda hubungkan ke ban ya, ke roda di mobil robot, Anda bisa menentukan, Anda dengan bisa mengontrol arah putaran roda, Anda bisa menentukan robot itu maju, mundur, belok, pivot, itu bisa diatur. Ya. Oke. Nah ini namanya dual H-bridge. Ini disebut dual ya, L293D2 ini disebut dual, karena ini bisa support untuk dua ya, kalau nggak salah dua motor ya. Oh bahkan 4 ya, kayaknya 2 deh. Nah itu nanti kita lihat ya. Saya sengaja ya nggak menyiapkan ini, karena saya ingin Anda membiasakan diri untuk mencari informasi yang kayak gini di Google ya. Sir, karena ya di Tinkercad itu nggak ada drivernya L29N. Betul, itu dia yang tadi saya bilang. Ada beberapa kekurangan, di sini nggak ada L293N. Jadi nanti kita bahas aja gimana cara menggunakan L293N ya. 298N. Mungkin nanti ketika di kelas itu bisa kita, atau di lab ya. Tapi L298 sedikit ya, saya punya satu, ya nggak banyak sih. Jadi kayaknya juga terbatas. Tapi konsep kerjanya sebenarnya mirip ya, L293 dan L298N. Tapi nanti saya akan kasih tahu beberapa poin penting lah ketika mau gunakan L298N. Ya. Ya itu nanti. Ada beberapa garis, ada yang perlu garis bawahi kalau misalnya menggunakan L298N itu nanti saya kasih tahu. Oke. Tapi ini seperti saya bilang, kalau Anda mungkin mau yang lebih ekonomis, ya kita bisa gunakan L293D. L298N itu agak lebih mahal ya. Kalau saya bandingkan di Tokped gitu, berapa ya sekarang? L298N itu harganya ini ya, 17.900. Kalau L293D itu 6.000 cuma. Cuma 6.000 rupiah ya. Jadi lebih murah gitu. Oke. Jadi memang ini yang paling sederhana, L293 ini paling sederhana. Ya kalau misalnya udah budget banget, Anda mau bikin project pakai
motor ya, sebaiknya bisa gunakan L293D. Nah, ya gimana? Itu bisa berapa itu output tuh? Nah, ini saya mau coba memastikan dulu. L293D. Jadi L293D seperti ini ya pin outnya ya. Jadi ada enable 1, ada in 1, ada out 1. Ini ground, out 2, in 2. Oke. Jadi ini bisa satu motor ya, out 1 dengan out 2 ini ke motor ya karena dua kaki itu. Lalu ini out 3 dengan out 4 itu bisa motor lain. Jadi bisa dua motor. Jadi dia bisa untuk dua motor. Ya. Gitu. Jadi makanya dia disebut sebagai dual edge bridge ya. Karena dia bisa untuk dua motor. Oke. Gitu. Nah, ini kan ada VCC, VCC1, VCC2. Kok VCC2? Oh ya, karena ini ada dua sumber ya, ada VCC1. Ini VCC1 ini untuk power up. Bentar. V plus motor. Bentar. V-nya dia cuma satu ya, ingat saya kan. VCC2 fighter motor, VCC1 itu, oh sorry, salah. Dia ada dua VCC, tapi satunya itu untuk, nah ini, yang bagian atas, nah, yang di bagian atas yang ada V plus ini untuk IC, jadi ini ke 5 volt nanti, ya, karena LD93D itu dia butuh tegangannya 5 volt ya, jadi kalau saya coba cari datasheetnya, L293D datasheets, dia itu untuk tegangannya itu butuh ya, ini kayaknya. Bukan. L293D dual edge bridge. Datasheets. Ini ya benar ya, L293. L293D quadruple high, oke. Coba lihat pin outnya, sesuai nggak? Oh ya benar kayak gini. Ya jadi ini datasheetnya nih. Namanya, nah ini saya nggak tahu ya kenapa dikasih nama half edge drivers ya. Kenapa nggak disebut dual edge driver aja gitu. Jadi sini ada pin outnya ya, bisa dibaca. Ada VCC1, ada VCC2. Ini A ini berarti dia input ya biasanya. Jadi ada satu A, satu Y. Jadi ini adalah input 1, ini input, ini output 1. Lalu ada input 2, output 2 gitu ya. Jadi sama dengan di sini. Input 2, output 2 gitu. Lalu VCC2, lalu ada VCC1. Nah, VCC1 ini dia 5 volt supply untuk internal logic translation. Jadi untuk chipnya. Untuk IC-nya sendiri, untuk IC-nya sendiri itu butuh 5 volt. VCC2 ini adalah tegangan untuk sumber. Untuk motor. Jadi tegangan sumber untuk motor. Jadi nanti 5 volt ini bisa Anda pakai dari Arduino, lalu Anda bisa tambahkan baterai atau adaptor, itu nanti terhubung ke VCC2, sehingga nanti motornya itu ngambil arusnya itu bukan dari Arduino, tapi ngambil dari baterai lewat VCC2 ini. Gitu. Jadi sini ada input 1, output 1, input 2, output 2, ya, input 3, output 3, input 4, output 4. Dan masing-masing motor tuh butuh 2 output. Jadi di sini bisa untuk 2 motor. Oke. Anda harus biasakan juga baca datasheet yang seperti ini ya, minimal untuk info-info dasarnya gitu. Ada mau tanyakan? Heatsink and ground itu di jumper doang sih? Iya, ini dihubungkan ke ground. Jadi groundnya baterai, ya groundnya Arduino bisa digabung jadi satu gitu. Jadi untuk ground. Dan kalau misalnya mau pakai heatsink juga bisa ditaruh di sini gitu. Ya nanti bisa dicari koneksi untuk heatsink gimana gitu. Jadi untuk mendisipasi panasnya gitu ya. Ada nggak di sini? Heatsink pin connect to print circuit board ground plane with multiple solid.
untuk ground plane-nya. Ya karena untuk heatsink yang taruh di ground kan biasanya heatsinknya. Saya jarang bekerja di high power, jadi hampir nggak pernah pakai heatsink. Nggak ada isi. Ya, biasanya sih di ground. Iya kan ada kan langsung ke ground, bisa kondisi ke ground. Gitu. Tuh. Ini koneksi seperti ini, ada motor. Ya, ini dikasih tambah dioda di sini ya. Disarankan tambahkan dioda untuk ada yang tahu nggak nih diodanya untuk apa nih? Kira-kira? Ya, dioda ini sebenarnya untuk menghindari arus balik ya. Jadi supaya arusnya nggak balik ke sini gitu. Menahan arus itu. Tapi sebenarnya nggak pakai juga nggak apa-apa sih kalau tidak ada masalah ya. Ngapain kita nambah-nambah komponen kalau emang nggak ada masalah gitu. Karena dia nggak bakal ini juga sih, nggak bakal kebakar juga enggak sih. Sejauh yang saya ingat ya. Gitu. Oke, kita coba sekarang ya. Jadi Aldo 93D itu ada enable 1, enable 2. Oke, enable ya. Saya mungkin jelaskan sedikit dengan enable. Enable ini pin yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan motor. Jadi maksudnya kalau enable ini di set, ini aktif high ya. Jadi kalau dia di set sebagai low, berarti dia disable. Artinya motornya disable. Jadi ada ngasih sinyal apapun, dia nggak akan peduli gitu. Kalau dia low berarti dia kalau dia itu kalau low ya, kalau dia high, di set sebagai high berarti motornya bisa dikontrol. Itu namanya enable pin. Maka di sini disebut sebagai active high. Active high artinya dia aktif kalau dia high gitu, di set sebagai high gitu. Ya. Gitu. Oke. Kalau di drivernya kan juga ada enable ya. Betul. Itu fungsinya buat kontrol yang ya, kecepatannya sama ya. Untuk enable pin itu kan ada di mana ya? Biasanya labelnya udah bisa sebagai high masih manual. PWM untuk kontrolnya ada nggak enable-nya di mana ya? Enable pin kalau di 98N. Itu di drivernya itu di bagian sebelahnya in 4. Oh ya ini ya, nih ada NA, ada ENP ya. Ya ini untuk enable itunya apa? Si motornya gitu. Jadi kalau ini nilainya low, berarti nggak bisa dikontrol enable-nya. Gitu. Jadi kalau misalnya Anda mau mematikan motornya secara program, ya Anda tinggal set enable pin-nya low. Kalau enable-nya terhubung ke Arduino. Makanya kalau di L298N, di atas dari enable pin itu ada pin 5 volt. Jadi kalau misalnya Anda memang mau mengontrol motornya terus-menerus, jadi Anda mau set enable selalu high, dikasih jumper aja di sini. Hubungkan kedua ini. Supaya dia selalu high enable-nya, jadi selalu bisa dikontrol. Ya. Ada lagi? Mau tanyakan? Jadi ada enable. Jadi karena mungkin kita mau mengontrol robot ini terus motor ini terus menerus, ya sudah enable-nya saya set high aja terus ya. Mungkin saya taruh di tengah sini. Ini saya set sebagai high, enable 1 dan 2. Enable 1, enable 2. Lalu 3 dengan 4 ya. 1 dengan 2 anggap motor 1, 3 dan 4 itu motor 2. Jadi itu pin nomor 9. Pin nomor 9 itu adalah di sini. Enable 3 dengan 4. Kita set sebagai high juga. Lalu ada ground ya. Kita hubungkan aja dengan ground-nya Arduino ya, sama. Seperti ini. Ground. Lalu ini ada ground-nya juga, hubungan ke ground sini, hubungan ground sini. Gitu. Lalu input 1. Nah, input 1 ini nanti dihubungkan ke input kita. Misalnya saya kasih warna hijau ya. Input 1 misal saya mau pakai di pin nomor 2 misalnya. Lalu input 2, ini, ada output 1, ada input 1, ada output 1, ada input 2 mana ya? Nah, ini input 2 ya. Ini ada input 2. Jadi inputnya dulu saya bikin ya. Lalu ada output 1, ada output 2. Mungkin output 1, output 2 saya pakai warna turquoise dengan blue lah. Jadi output 1 ini ke
Misal saya punya 2 motor ya, anggap nih ada motor 1, ada motor 2. Ini ada motor 1, ini ada motor 2. Jadi output 1 misalnya itu di sini ya, output 1. Mungkin saya ambil dari bawah aja. Misalnya di sini. Lalu output 2 itu saya ngambil dari sini ya, output 2. Seperti itu. Lalu untuk motor yang kedua kita mau pakai, nah ini powernya nanti dulu lah ya. Itu butuh input 3 dengan input 4. Nah, ini ada input 3. Input 3 mungkin kita taruh di input 3, mungkin taruh di nomor 4, digital 4. Lalu input 4 itu ada di sini. Mungkin saya taruh di pin 5. Lalu terminal 2 ini masuk ke output 3 misalnya ya. Sorry, mana di output 3? Nah, ini. Lalu misalnya ini masuk ke output 4. Anda nggak harus benar-benar mengikuti semuanya secara ini ya, secara harus benar-benar sama banget itu enggak ya. Jadi silakan pilih sendiri maunya masuk kemana gitu. Jadi kalau dalam hal ini saya pakai output 3 itu ke sini, ini output 4-nya di sini. Oke, ada yang mau tanyakan dulu nggak sampai sini? Kan kita udah menghubungkan motornya, kita belum menghubungkan powernya. Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Oke, jadi di sini kita perhatikan lagi di sini power untuk 5 volt logiknya itu ada di VC1 di pin 16 ya, pin 16 berarti ini harus 5 volt logic ya, 5 volt supply itu untuk di pin 16. Jadi kita taruh pin 16-nya itu adalah di sini. Maka ini harus dihubungkan ke 5 volt. Jadi saya taruh di sini 5 volt. Lalu VCC1 yang ada di pin nomor 8 ini, VCC2 ini untuk motor. Ya, untuk motor. Jadi kita bisa, nah ini ya, power 2 ini kita bisa koneksikan ke baterai. Oke. Seperti ini. Lalu ground baterai ya bisa digabungkan aja dengan ground Arduino. Seperti ini. Ya. Sir, mau tanya. Silakan. Kan kalau di driver kan ada powernya 7 volt, 12 volt sama 15 volt. Itu kalau kita mau coba itu pakai yang mana ya, Sir? Sebentar. Dia itu bentar ya. Dia pakai yang udah 8N ya? Iya, Sir. Udah 8N. Yang ini kan ya? Dia kan biasa ada 12 volt, ada 5 volt ya. Kok ada 17 di mana? Tadi 12 volt sama 5 volt. 12 volt sama 5 volt kan ya? Betul ya? Betul, Sir. Nah, dia tuh gini. Ini sebenarnya mau saya jelaskan nanti, tapi nggak apa kalau mau sekarang. Jadi 5 volt ini, pin 5 volt ini untuk L298N ini bisa berfungsi sebagai input ataupun output. Inputnya itu maksudnya adalah input ke si chipnya ini gitu ya, ke chip utamanya ini yang jadi drivernya itu. Jadi
drivernya kan butuh 5 volt ya. Selalu butuh 5 volt, dia nggak bisa kurang, nggak bisa lebih. Jadi, kalau Anda pakai 12 volt sebagai tegangan ini, tegangan utamanya kasih 12 volt ya, lalu biasanya itu dia ada jumper deh. Ada jumper di sini dia kayak gini. Bukannya hapus output 2. Nggak ada ya? Atau zaman sekarang udah nggak ada ya? Oke. Kalau pakai yang 5 voltnya dari baterai harusnya bisa ya, Sir? Sebaiknya jangan. Gini, sebenarnya kayaknya nih dia zaman sekarang kayaknya nggak ada lagi ya pakai jumper. Dia tuh biasanya kayak gini nih. Kalau dulu saya pernah ngalamin pakai motor gitu, dia ada, nah ini ada jumper 5 volt, jumper 5 voltnya yang di atas ini. Dia ada nggak ya sekarangnya? Saya miss. Masih ada sih, Sir. Masih ada ya, ada jumpernya itu. Nah ini yang kalau ada ini nih, ada warna hitam di sini nih, ya kan? Kelihatan ya? Iya. Ini kan sebenarnya bisa dicabut ya, sebenarnya bisa dicabut. Jumper ini gunanya itu adalah ini sebagai penghubung antara jalur 12 volt ini dengan regulator yang terhubung ke chip ini. Maksudnya adalah kalau ini Anda hubungkan, Anda biarkan ya ada cap-nya itu, nggak ada cabut. Jadi 12 volt itu nanti akan terhubung ke regulator, dan output regulator itu akan langsung masuk ke chip. Jadi 5 volt itu nggak Anda butuhkan lagi. Jadi regulator internalnya ini, yang ini regulator kalau nggak salah ya. Regulator ini akan drop tegangan 12 volt itu menjadi 5 volt untuk ke chip ini. Tapi dia paralel. Yang tanpa regulator pergi ke motor, ke output ini, keluaran dari regulatornya itu masuk ke chip. Bisa dipahami sampai situ? Oke, Sir. Nah, artinya chip Anda sudah aman powernya, sudah dapat 5 volt dari regulator itu. Jadi 5 volt ini, ya, 5 volt ini bisa Anda gunakan untuk yang lain. Misalnya apa? Anda bisa hubungkan ini ke Arduino. Jadi powering Arduino dari baterai yang sama gitu, dari baterai 12 volt itu. Itu bisa kalau mau. Gitu ya. Kalau mau boleh. Jadi 5 volt ini bisa digunakan sebagai output untuk powering device lain yang butuh 5 volt power. Jadi bisa dijadikan sebagai output. Tapi ingat ya tadi di awal saya bilang ada satu hal yang mau saya garis bawahi banget terkait dengan penggunaan L298N. Nah, ini yang saya maksud. Kalau baterai Anda itu lebih dari 12 volt, misalnya 13 volt atau lebih, jangan biarkan cap ini stay di sini. Kenapa? Karena nanti regulatornya bisa bocor, bisa hangus. Karena regulatornya cuma bisa sampai 12 volt. Jadi kalau sampai powernya itu lebih dari 12 volt, ini harus Anda cabut. Kalau lebih dari 12 volt ya, kalau 12 volt dia masih aman regulatornya. Artinya apa kalau Anda cabut? 5 volt ini dia sama sekali terputus dari regulator. Jadi regulator nggak memainkan apa-apa, nggak berperan apa-apa di situ. Artinya, supaya ini bisa berjalan dengan lancar, Anda harus ngasih 5 volt yang berbeda. Entah dari baterai, entah dari 5 voltnya Arduino, untuk menjalankan chipnya ini. Gitu. Perlu diulangi? Udah cukup. Yang bagian terakhir, Sir, tadi yang Kalau misalnya di sini 12 volt ini kan sebenarnya disarankan 12 volt ya. Tapi mungkin Anda nggak punya baterai yang 12 volt. Jadi Anda mungkin punya mungkin 14 volt misalnya. Boleh aja, atau mungkin karena mungkin Anda kepikiran motor saya ini gede nih misalnya kan. Jadi mungkin butuh yang baterai kapasitas tinggi dan saya cuma punya baterai kapasitas tingginya di atas 12. Nggak apa-apa, Anda gunakan baterai itu, masukkan ke pin 12 volt ini, tapi sangat-sangat disarankan Anda untuk mencabut konektor ini. Kenapa? Karena kalau ini nggak dicabut, yang tadi ada lebih dari 12 volt tadi, itu akan terhubung ke regulator. Dan regulator itu nggak sanggup mengkonversi
tegangan lebih dari 12 volt ke 5 volt. Artinya akhirnya nanti dia hangus regulatornya. Jadi harus dicabut sehingga regulatornya terputus, nggak terhubung ke 12 volt ini. Jadi jumper ini sebenarnya menghubungkan regulator, input regulator dengan pin 12 volt ini. Oke? Output dari regulator itu masuk ke IC ini. Nah, akibatnya kalau memang ini jumpernya diputus, ya berarti IC ini nggak dapat apa-apa, nggak dapat tegangan 5 volt ya, karena dari regulator dia nggak dapat supply apa-apa. Nah, supaya chipnya tetap bisa berjalan, lalu Anda tetap bisa menggunakan baterai yang lebih dari 12 volt, Anda bisa masukkan tegangan menggunakan baterai lain ya yang terpisah 5 volt ke pin ini untuk memastikan chip ini tetap bekerja. Bisa dipahami? Paham, Sir. Gitu. Ada lagi yang mau tanyakan? Silakan. 12 volt input itu harus 12, kalau di bawah disarankan nggak sih? Di bawah harusnya oke sih, nggak masalah, 12 di bawah nggak masalah. 9 volt. Selama memang cukup ya untuk powering motornya gitu. Paling motor dinamo yang kecil. Ya, saya kira cukup sih di bawah 12. 9 juga kayaknya cukup udah. Cuma harus hati-hati kalau Anda sempat menggunakan lebih dari 12. Jadi ini sebaiknya dicabut, lalu gunakan power yang berbeda untuk mengaktifkan chip ini. Oke, ada yang mau tanyakan di situ? Dan di sini Anda bisa lihat formatnya sama persis ya. Jadi ada enable A, enable B, ini adalah enable motor 1, enable motor 2 gitu ya. Enable A itu berkaitan dengan output 1, output 2 ini. Enable B itu berkaitan dengan output 3 dan output 4. Kalau saya nggak salah ingat, semoga nggak salah ya. Nanti bisa dicek di datasheet-nya. Lalu in 1, in 2, seingat saya ini untuk mengontrol output 1, output 2. In 3, in 4 itu untuk mengontrol output 3 dan output 4. Gitu. Oke. Oke, Sir, makasih. Ya. Oke, kita balik ke sini lagi kalau misalnya nggak ada pertanyaan. Kecuali ada yang mau tanya dulu. Oke, kalau nggak kita mungkin coba. Semoga nggak salah ini. Oke, kita mulai dari pin. Oke, mungkin saya buat nama pinnya dulu. Integer, misalnya, saya kasih nama in 1 aja lah. In 1 sama dengan 2. In 2 itu adalah untuk masih motor, atau mungkin in 1 lah. In 1, in 2, 1 itu di 3. 1 di ujung itu untuk indeks nomor motornya ya. Lalu in 2, 1. 1, 2 ya, sorry. Itu sama dengan 4. In seperti ini. In 2, 2. Ini 1, 1. Ini 2, 1 maksudnya ya. Jadi ini pin input 1 untuk motor 1, input 2 untuk motor 1, input 1 untuk motor 2, input 2 untuk motor 2 gitu ya maksudnya. Jadi seperti ini misal. Oke, jadi kita ada 4 input, lalu masing-masing ini kita buat output gitu ya. Ya Anda bisa gunakan for loop kalau mau ya. Kayak gini kan aja. Satu, 2, 1. 1, 2, 2, 2. Seperti ini. Oke, nah misal saya mau, ini enable-nya dua-duanya ke, saya set high kan ya, enable 3 dan 4 high, enable 1, 2 high, oke. Nah kalau saya mau misalnya ya, saya mau gerakan motor yang kiri, itu menggerak ke satu arah, yang kanan gerak ke arah yang lain misalnya ya, kita coba. Kita bisa pakai digital write aja. Digital write, in 1 misalnya saya set sebagai high, atau mungkin saya coba motor 1 dulu ya. Kita coba motor 1 dulu. Memastikan aja. In 1, 1 dengan in 2, 1. Ini saya set sebagai low. Lalu misalnya saya kasih delay,
misalnya 200 ml, lalu mungkin saya balik arahnya. Ini jadi low, ini jadi high. Misalnya seperti ini. Ini saya kasih delay lagi. Jadi maksudnya ini adalah baris 1920 ini memutar motor satu ke suatu arah. Saya nggak tahu apakah kiri atau kanan, nanti kita lihat. Lalu delay, lalu dia berbalik arah. Oke, kita coba, bisa nggak? Ups, ada yang meledak. Apa yang salah itu? Power 1 itu ke 5 volt kan ya? Sisi 1 ke 5 volt, benar. Sisi C2 itu untuk driver ya. Sisi C2 power untuk driver. Oh, 5 voltnya belum ya. Saya 5 voltnya Arduino belum saya koneksikan ya. Nah, baru benar. Nah, ini bisa lihat dia gerak ke satu arah, pindah gerak ke yang lain. Mungkin terlalu cepat ya. Mungkin saya kasih mungkin satu seperti ini mungkin. Mungkin 10.000 mungkin cukup lah. 10.000 jadi 1 detik gitu. Putar selama 1 detik. Seperti itu. Oke, nah misalnya saya mau ganti ke, misalnya saya mau dua motor ini berputar di suatu arah tertentu ya, secara bersamaan. Berarti ini bisa saya buat sebagai in 1, 2, dan 2, 2 gitu ya. Ini nanti seperti ini. Oke. Gitu. Ini cara menggunakan L293D. Ada yang mau tanyakan? Jadi review sedikit. Yang enable 1, 2 ini untuk enable motor ya, input 1 dan input 2 ini ya, enable 1, 2. Input 1 itu adalah ini ya, input 1 adalah ke microcontroller ya, untuk mengontrol kaki 1 ya, terminal 1 dari DC motornya. Input 2 ya, output 1 ini adalah untuk ke DC motornya, salah satu terminal dari DC motornya. Ground itu bisa Anda set sebagai ground aja. Input 2 itu adalah untuk kontrol dihubungkan ke Arduino untuk mengontrol terminal 2 dari DC motor. Oke. Lalu di sini ada input 2 itu ke Arduino ya. Power 2 ini adalah untuk ke baterai. Jadi nanti motor ini tidak akan mengambil arusnya itu dari Arduino, tidak akan mengambil dari 5 volt, tapi dia akan mengambil arusnya itu dari baterai, jadi aman. Sayangnya memang Anda jangan terlalu tergantung dengan simulasi ini ya. Simulasi ini kayaknya sih nggak terlalu akurat dalam hal mensimulasikan. Kalau misalnya saya belum ketemu caranya, kalau misalnya mau paksa, gimana caranya supaya maksa Arduino-nya ini rusak di simulasi ya. Kalau saya ngambil power itu dari Arduino langsung, itu belum bisa. Tapi selalu saya sarankan kalau misalnya Anda menggunakan DC motor ya, lalu Anda khawatir masalah power, takutnya terlalu tinggi dan Anda nggak mau merusak microcontroller Anda, gunakanlah motor driver. Salah satunya adalah L293D yang paling murah. Ada yang mau tanyakan di sini? Cukup jelas? Jelas. Ya, okay. Mau coba. Mau mencoba ya. Ya. Oke. Ya nanti mungkin bisa dicoba ya.
Mungkin sebelum mungkin Anda mencoba itu, mungkin saya lanjutkan sedikit ya. Untuk L298N, ini yang sebenarnya saya sarankan untuk Anda gunakan ya. Kalau memang budgetnya ada dan memungkinkan, ya sebaiknya gunakan L298N. Sebenarnya nggak terlalu mahal, harga sekitar 20 ribuan gitu ya. Tadi udah dilihat contohnya di Tokopedia itu. Karena di sini dia ada banyak pelindung ya, jadi dia udah internal di situ, sudah ada regulator dan lain sebagainya. Ya. Jadi sudah lengkap satu board gitu. Jadi pin outnya lebih kurang tuh seperti ini ya. Tadi mungkin sudah dibahas. Jadi ada jumper untuk 5 volt regulator tadi. Ini Anda harus perhatikan seandainya Anda ngasih motornya itu lebih dari 12 volt powernya ya. Jadi pin pertama ini, kalau Anda kasih lebih dari 12 volt, ini harus dicabut, tapi Anda harus masukkan 5 volt ke pin ini. Ya. Seperti itu. Oke. Lalu Anda bisa gunakan motor itu di kiri dan kanan seperti ini. Jadi bisa 2 motor. Untuk motor yang dikontrol di drivernya itu bisa sampai berapa volt? Dia sampai 35 volt rata-rata. Di sini 35 volt sampai. Jadi Anda bisa ngasih sampai tegangan 35 volt. Oke? Kalau arus ya tergantung voltnya ya. Kalau motornya misalnya pakai yang 12 volt masih oke? Masih oke. Masih oke. Cuma memang berarti Anda nggak boleh ngasihnya 12 volt ya. Sumber tegangannya jangan cuma 12 volt kalau memang motornya sendiri butuh 12 volt. Ya kan? Iya. Jadi harus lebih dari 12 volt. Dan untuk itu berarti nanti untuk powernya si board dari L298 ini sendiri, chipnya ini ya, itu Anda harus kasih 5 volt yang terpisah. Entah dari baterai, entah dari Arduino, entah dari mana gitu ya. Ini harus kasih 5 volt yang terpisah gitu. Kalau enggak ya enggak perlu. Kalau enggak ya nanti regulatornya rusak. Ada lagi? Kalau Anda punya 4 motor gimana? Ya berarti butuh 2 boardnya. Kecuali ada L298N yang untuk 4 motor ya, saya belum pernah ketemu. Kalau ada bisa untuk 4 motor. Kayaknya harus butuh 2 untuk sekarang ya masih. Oke, lalu itu yang tadi sudah saya sampaikan tentang pin outnya. Ini ada motor A, yaitu ada in 1, in 2 itu untuk motor A, in 3 dengan in 4 ini untuk motor B. Enable ini bisa gunakan enable A, enable B ini gunakan PWM. Enable A itu untuk apa ya? Bentar ya. Enable A itu bisa untuk speednya juga kalau saya nggak salah ingat ya. Digital write in, ada no write ya. Oke. Iya, coba saya cek dulu ya. Kalau saya nggak salah ingat tuh bisa untuk ngatur speednya juga deh. Enable A pin on L298N. Jadi selain enable dia juga bisa untuk atau itu driver yang lain ya untuk control speed ya. Oh benar, PWM. Oke. Control speed. Out. Lalu ini ada enable A, enable B. S mana ya? IN. Direction. Benar, INA dengan INB ya. Nah ini INA dengan INB itu bisa untuk gunakan matikan atau menghidupkan motornya. Nah saya penasaran, jangan-jangan di sini juga bisa. Saya penasaran. Saya coba ya. Kita coba motor satu aja, NA, enable 12. Enable 12 ini mungkin saya nggak pakai 5 volt, tapi saya taruh di pin PWM. Saya taruh di pin 6. Lalu saya coba kontrol.
remote, saya nggak usah pakai nama ini aja, langsung pakai angka aja, 6 output. Lalu misalnya di sini saya set digital, analog write ya, analog write 6 itu misalnya awalnya kita buat dia, mungkin saya taruh di loop aja deh. Misalnya awalnya kita buat dia 50%, jadi 512 ya. Lalu mungkin saya pakai yang sama. Tapi sini aja. Lalu mungkin saya buat delay 1 detik. Lalu mungkin saya masih gunakan motor yang sama aja, 21. Tapi dengan speed yang berbeda, dipercepat. Jadi 512 ya, dia kan batasnya 255 ya. 255 bagi 2 berarti 125 lebih kurangnya. 255. 25 bagi 2 berapa sih? 125, 127 ya lebih kurangnya. Ya. Lalu ini mungkin saya kasih 250 misalnya. Oke. Kita coba. Ini kontrol PWM ya. Mungkin saya kasih delay sedikit di sini. Supaya dia nggak berubahnya terlalu drastis. Nah, ini bisa lihat ya, dia ketika berputar di satu arah, dia itu sekitar 5.000 RPM, tapi begitu memutar ke arah berbeda, dia 10.000 ya, sampai 10.000 RPM. Jadi untuk L293D juga bisa ya, enable ini dipakai untuk control speed. Gitu. Oke. Nah ini kadang-kadang saya itu karena udah lama nggak ngotak-ngatik kayak gini, kadang-kadang lupa ya, baru ingat, oh iya bisa juga untuk control speed gitu. Seperti itu kira-kira. Ya ada mau tanya kan? Jadi enable itu kalau Anda set 255 berarti dia selalu on ya, selalu on terus. Tapi kalau Anda set dia sebagai 250 pakai analog write karena dia sinyal PWM, ya, kita bisa kontrol speednya. Jadi di sini speednya saya kontrol di sini separuh duty cycle, jadi dia separuh dari speed maksimum. Dan ini dia hampir mendekati speed maksimum ya, 50. Oke. Jadi bisa kontrol speed dan juga bisa kontrol arahnya. Ada yang mau tanya kan? Atau bingung? Sebenarnya kayak gini kalau bisa, ya gimana? Karena ini saya ganti. Kalau misalnya mau gini, mungkin gini ya. Mungkin saya buat seperti ini kalau misalnya mau ya. High, low gitu misalnya. Lalu saya ubah gini. Jadi di sini Anda bisa lihat, ini adalah motor 1 dan enable-nya ini yang saya hubungkan, enable 1, 2 ini saya cuma hubungkan ke 6, tapi enable 3 dan 4 itu saya hubungkan ke 5 volt. Artinya ini full speed. Ya ini full speed. Enable 3 dan 4. Enable 3 dan 4 itu apa? Untuk motor kedua ini. Jadi motor kedua ini nanti akan full speed. Ya karena nggak saya otak-atik, ini terhubung ke high ya. Lalu untuk motor 1 itu saya buat setengah speednya pakai PWM. Nah kalau kita buat seperti ini harusnya motor 2 gitu ya. Harusnya Anda bisa lihat nanti kedua motor ini bergerak bersamaan dengan arah yang sama, tapi motor 1 itu separuh kecepatannya dibandingkan motor kedua, seharusnya seperti itu, kita lihat. Ya kan? Separuh dari motor yang kedua. Kelihatan? Gimana Pak Isnu? Menjawab? Ya, jadi sini sekali lagi enable 3 dan 4 ini untuk kontrol speed motor kedua, dan di sini saya hubungkan ke 5 volt.
Jadi dia full speed. Sementara enable 1 dan 2 yang mengontrol speednya motor 1 itu saya hubungkan ke pin 6. Dan dari pin 6 itu saya kirim sinyal PWM untuk mengontrol speednya. Dan ini saya set separuh. Jadi Anda bisa lihat di sini hasilnya RPM-nya dia separuh lebih cepat daripada yang kedua. Nah, di sini Anda sebenarnya udah bisa bikin project ya, kalau mau ya. Misalnya Anda buat mobile robot, ya, untuk eksplorasi, lalu misalnya Anda gunakan ultrasonic, nanti begitu jaraknya kurang dari sekian sentimeter, Anda bisa atur rodanya itu supaya melambat, ya kan? Melambat sampai mungkin stop gitu nanti. Jadi mungkin sambil rodanya melambat, sambil nanti kalau misalnya ultrasoniknya tuh ditempel ke servo, nanti servonya bisa muter. Jadi sambil dia melambat, sambil nyari arah mana yang nggak ada halangan gitu untuk berbelok gitu kan. Banyak yang proyek yang bisa Anda buat sebenarnya untuk yang seperti ini. Ya. Nanti jadi semoga dengan begini di suatu waktu nanti ketika Anda punya proyek ya di perkuliahan apapun atau mungkin untuk proyek mandiri atau bahkan untuk final project nanti Anda sudah tahu lah ide-ide apa kira-kira yang bisa digunakan. Jadi ada banyak yang bisa dikombinasikan di sini. Untuk bikin robot, untuk bikin alat-alat tertentu, IoT belum ya kalau Arduino. Sayangnya belum connect ke internet. Kecuali Arduino-nya Pak Isnu sudah. Oke, ada yang mau tanyakan di sini? Cukup? Oke. Kalau cukup, mungkin ini saya kasih waktu untuk tugas mandiri aja. Saya mau berikan challenge. Challenge sedikit. Sebenarnya sederhana aja challenge-nya ya. Sederhana aja, mungkin bagaimana caranya Anda bisa menggunakan DC motor ini, menggunakan L293D ini, sedemikian sehingga Anda bisa mengontrol speed dari motor itu menggunakan potensio, dan Anda bisa mengontrol arah dari motor tersebut itu menggunakan push button. Coba, bisa nggak? Jadi ada pakai push button, ada pakai potensio. Potensio bisa digunakan untuk mengatur kecepatan dari motornya. Push button itu digunakan untuk menentukan arahnya. Kalau mau lebih menarik lagi, lebih challenging lagi, ketimbang menggunakan satu push button, di mana kalau ditekan dia gerak ke kanan, misalnya searah jarum jam, dilepas dia gerak ke arah kiri. Sedikit lebih challenging, Anda bisa sediakan 2 buah push button, sehingga kalau push button satu ditekan, walaupun dilepas, motornya bisa bergerak ke satu arah. Tapi begitu ditekan push button yang kedua, ya, push button kedua ditekan, walaupun dia nanti setelah itu dilepas, jadi nggak perlu ditahan ya, dia pindah ke arah berikut, ke arah yang lain, arah sebaliknya gitu. Silakan coba. Mungkin saya jadikan PR aja mungkin ya, untuk have fun aja, untuk coba-coba. Salah satu dari dua itu ya, salah satu dari dua itu aja. Pakai satu push button atau pakai 2 push button. Kalau bagi Anda yang suka challenge, Anda bisa gunakan push button. Saya kasih waktu sampai minggu depan, gak apa-apa lah. Jadi nanti dikumpulkan aja ke e-campus kayak biasa. Oke? Sir, tadi saya itu sempat nyoba pakai Arduino. Terus itu kayak gearbox, motornya itu kayak getar itu kenapa ya? Getar ya. Kalau getar itu bisa. Ini coba saya kasih ke lampu sih masih oke nyala. Pakai L28N? Iya. Powernya kan tadi saya di 9 volt ya. Apakah itu kurang, harus memenuhi 12 Anda pakai gearbox yang warna kuning itu ya, yang biasa untuk tapnya itu ya? Yang warna kuning. Harusnya nggak apa-apa sih. Untuk PWM-nya sendiri, untuk yang enable dipasang ke mana? Ke high? Mas, enable-nya masih jam perang.
Masih ke masuk masih ke high volt ya? 5 volt ya, ya? masih ke high volt. Getarnya parah nggak? Kadang-kadang dia nggak ada yang Ini masih saya coba pakai lampu masih oke sih. Outputnya saya pindah ke lampu masih. Kalau DC motor kalau misalnya dia vibrate-nya nggak terlalu parah itu normal sih. Dia tuh biasanya kalau misalnya vibrate-nya agak parah gitu tergantung PWM-nya juga. Kalau misalnya PWM-nya itu fluctuate, tapi kalau misalnya dia di fix ke 5 volt harusnya enggak ya. Nggak dikasih load apa-apa kan? Enggak sih. Atau gearbox-nya yang itu? Tadi kan delay nggak ngaruh ya, Sir? 1000. Bisa sih pengaruh delay-nya. Kalau paling ringan di berapa? 1000 berarti kan 1 detik, jadi dia kayak muter selama 1 detik terus balik lagi gitu. Justru kalau delay-nya terlalu, mungkin gini, coba dia yang nggak berbalik arah, dia cuma bergerak di satu arah aja, bergetar nggak masih? Karena kalau delay-nya terlalu kecil, waktu dia balik arah, nah itu dia mulai kayak harus balik lagi hukum Newton 1 ya, inersia. Jadi kalau misalnya dia udah gerak ke arah searah jarum jam, ketika dia mau balik, ya mungkin dia agak bergetar gitu. Jadi mungkin coba dulu kalau misalnya dia tanpa berbalik arah, masih bergetar nggak? Jadi jalannya satu arah aja gitu. Kalau masih bergetar juga mungkin memang gearbox-nya aja ya, gearbox dari motornya itu mungkin. Apalagi kalau nggak dikasih load ya. Gimana? Kita coba dulu, Sir. Iya. Ya sambil ngobrol saya sambil masukin ke e-kampus ya ininya tugasnya. Nanti seperti biasa masukkan aja link ke Tinkercad-nya itu ya. Ya sayangnya di Tinkercad nggak ada L298N ya, itu yang saya sayangkan. Nggak tahu kenapa. Ya silakan sambil nyoba-nyoba, saya sambil membantu. Ya sambil nyoba mungkin ada yang bermasalah atau ada yang error. Kita nanti tutup kelasnya nanti jam 9.30 ya. Karena tadi nggak saya kasih break. Jadi kita mungkin selesainya lebih cepat 15 menit aja. Oh, sebentar. Oke. Oke, saya taruh. Oh, satunya nggak gerak. Oke, sebentar saya sharing ininya ya. Saya taruh di ini aja ya mungkin ya, di chat ya. Nanti baru saya masukkan ke e-kampus, karena saya buka e-kampus juga lama ini. Sebentar, private, share link, save change. Kalau nggak salah iya deh. Saya masukin ke e-kampus juga deh kalau itu. Bentar, nah ini baru kebuka ini. Ada yang display potential value di LCD dan display voltage on LCD itu ada di e-kampus. ada di kampus, saya masukin hyperlink di situ. Saya buka gearbox-nya muter, Sir. Muter. Berarti gearbox-nya ya, itu. Berarti apa? Plastik gearbox-nya itu yang ganggu? Yes, Sir. Nah, mungkin secara torsinya semakin gede apa gimana nih? Iya, kadang-kadang gearbox yang murah emang kayak gitu sih.
Saya juga dari dulu bermasalah Karena dinamonya kan kecil ya. Kalau rasio gearboxnya terlalu gede juga bikin motor cepat. betul. Daripada kompetisi gitu ya, dia di apa nggak terlalu gede gitu, jadi dia hampir kayak nggak ada gearbox sama sekali gitu, jadi benar-benar lupa nama motornya itu apa. Itu agak sedikit lebih mahal sih. Saya masukin yang tadi dulu mungkin ya, belum masukin tugasnya. Ya, dari link yang tadi saya kasih, kalau ada yang kurang jelas, karena itu nggak saya taruh. Ini apa contoh jelek ya, kalau misalnya Anda mau jadi programmer, ini yang kemalasan saya yang paling susah di... Ya gimana? Kenapa? Sorry. Ah. Oh, namanya. Battery yang ada ini, nanti saya tunjukin ya sebentar, saya sharing. Iya. Jadi yang di sini nih, ini ada yang 1,5 volt battery ini. Bentar ya, presenting. Ini ada 1,5 volt battery, kelihatan? Ini aja, ini ada count-nya nih, lebih ditambahin nih, berapa baterai. Tambahin aja. Oh, ribet ya. Ini bisa diatur kok berapa baterai di sini. Maksimum 4. Ya. Waduh, e-kampus kayaknya lemot banget ya. Ya ini tadi lanjutin sedikit. Salah satu kemalasan saya yang paling susah dihilangkan tuh ngasih komen ya di program. Jadi ya mohon maaf. Ya, kalau misalnya Anda buat program, buatlah komen ya. Tapi dari dulu saya paling males itu bikin komen. Jadi kalau misalnya ada yang bingung, baris ini sebenarnya ngapain, langsung tanya aja gitu. Langsung tanya aja. Motornya juga agak itu sih, agak nyedat-nyedat juga. Oh, nyedat-nyedat juga ya. Oh, saya dulu pernah punya yang kayak gitu tuh. Saya punya yang kayak gitu, gear yang warna kuning itu. Ya, nggak apa-apa. Yang penting itu bukan kesalahan Anda, kesalahan manufaktur motornya gitu biasanya. Harga 3.000 mau berapa? Nggak banyak, bukan salah Anda itu. Yang utama itu bukan, karena kan ini bukan
tugasnya juga nanti bukan Anda harus bikin robot atau apa gitu nggak ya? Sekedar Anda tahu cara makainya aja gitu. Karena ya kalau misalnya di kenyataannya ya tidak semua alat itu sempurna ya, banyak masalah. Dan absennya belum ya, Sri? Absennya, oh ya belum. Sebentar, kalau saya sambil ngetik ini. Saya bagikan absennya juga lah ya. Karena udah 9.18. Oke, sambil saya bagikan absen. Oh, sorry, saya salah. Salah kelas. Ya, kita belum ngomongin relay ya. Relay itu juga penting. Mungkin nanti setelah liburan kita ngomongin tentang relay ya. Jadi berikut absensinya. Oke, sudah masuk sama saya ke kampus ya.
Oke, ada yang mau ditanyakan? Oh, Pak Ade. Oke, saya manual aja ya kalau gitu. Yang lain sudah absen semua? Sudah, Pak. Sudah ya? Berarti sudah saya bisa submit ya. Oke. Ya, deadline untuk PR-nya sebenarnya minggu depan, tapi sebenarnya nggak harus minggu depan juga ya, karena minggu depan udah libur. Minggu depan malah lebaran ya. Kapan Anda bisa aja, sebisa mungkin berarti dalam minggu inilah ya. Bisa mungkin dalam minggu ini. Dan itu ada dua pilihan bagi Anda yang merasa nggak sanggup, bisa pakai pilihan yang pertama, di mana cuma pakai satu push button. Tapi kalau misalnya mau tantangan yang sedikit lebih kompleks daripada itu, Anda bisa coba yang menggunakan dua button. Sebenarnya nggak terlalu sulit juga ya, jadi nggak terlalu beda jauh lah sebenarnya. Tapi ya, seandainya aja Anda ingin yang lebih sederhana, bisa gunakan yang pertama. Jadi ada dua opsi, silahkan aja, nggak ada bedanya. Bagi yang suka challenge dirinya sendiri, bisa dicoba untuk yang kedua. Oke. Kalau memang nggak ada yang mau ditanyakan, tidak ada yang bermasalah ketika mencoba ini, saya kira dari saya itu aja, sudah jam 9.25, mungkin bisa saya tutup aja. 9.26 malah ya. Akhir kata dari saya, terima kasih banyak malam ini ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Malam, Pak. Makasih, Pak. Dan ya, selamat Hari Idul Fitri. Karena ini hari sebelum. Sama-sama, Pak. Sama, mohon maaf lahir batin ya. Kita ketemu lagi nanti di minggu ya sekitar tanggal 24 ya berarti ya, mungkin ya baru ketemu lagi karena Anda baru mulai semester lagi nanti tanggal 22. Oke. Ya, selamat menikmati liburan dan kita jumpa lagi nanti setelah liburan melanjutkan topik ini. Terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum.